Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Mohon maaf jemaah Bapak-bapak yang bisa maju ke depan, menjalani ke depan kita rapat-rapat karena kita akan memberikan space ruang untuk saudara kita yang belakangan hadir datang untuk sholat di belakang. Sekaligus juga kita rapat-rapat ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW dan sahabat membuat satu majelis, baik itu di dalam majelis Nabawi, Masjidil Haram, bahkan di luar daripada masjid, di bawah pohon dan sebagainya, maka Nabi SAW ini menganjurkan sahabat untuk duduk rapat-rapat. Bukan berarti dulu tidak ada speaker. Oh, dulu pantas saja sahabat disuruh duduk rapat-rapat karena dulu belum ada speaker. Bukan sebab itu. Suara Nabi SAW Allah SWT berikan mukjizat. Salah satu suaranya ketika Hajjatul Wada, 124.000 orang hadir ketika itu. Maka sebanyak 124.000 yang hadir, maka suara Nabi SAW dapat terdengar jelas antara yang di depan dengan yang di belakang. Itu kehebatan daripada salah satu mukjizat suara Nabi SAW. Jadi bukan masalah dekat atau tidaknya, tetapi bagaimana menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, dalam beberapa hari ke depan, kurang lebih seminggu, kita akan mengakhiri daripada puasa di bulan Ramadan 1434 Hijriah ini. Di sini pada siang hari ini mendapatkan tema bagian daripada fadilah itikaf ya, ataupun juga bagian yang lain mengenai Ramadan. Kita bisa akan buka mengenai daripada nuzulul Quran ataupun turunnya daripada Al-Quran Al-Karim. Karena kita tahu pada 10 hari terakhir ada perintah Nabi SAW, taharraw lailatul qadri fil ashril witri min binal awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu, diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang ganjil di akhir daripada bulan Ramadan. Ada perintah Nabi. Tetapi saya buka dengan waktu turunnya daripada Al-Quran. Kita tahu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Itu peristiwa wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika malam diturunkan Al-Quran, jadi disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka malam tersebut menjadi mulia. Masalahnya sekarang pertanyaan, kenapa malam diturunkan Al-Quran menjadi mulia? Saking mulianya malam diturunkan Al-Quran sehingga diabadikan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau ada istilah malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar disebut malam 1000 bulan, ini kurang tepat. Malam 1000 bulan kurang tepat. Karena dalam Al-Quran bukan malam 1000 bulan, tetapi Al-Quran menyatakan Lailatul Qadri khairum min. Ada kata khairum min, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kemuliaan malam Lailatul Qadar yang kurang lebih kalau 1000 bulan saja dihitung 83 tahun 4 bulan. Kalau 1000 bulan. Nah di sini dicantumkan khairum min alfi syahr, maknanya lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan yang dibuat oleh seorang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada amalan yang dibuat selama 83 tahun 4 bulan. Nah kembali ke awal, kenapa malam Lailatul Qadar menjadikan malam yang mulia? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena malam tersebut ada hubung dengan Al-Qur'anul Karim. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena ada hubung dengan Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada rumus daripada Allah Subhanahu wa taala, tertib daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia
menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung daripada 11 bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah puasa, ada perintah zakat, dan Allah pilih Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka sebab itulah bulan Ramadan menjadi bulan mulia, karena penuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian hadirin, malam, ketika malam daripada sekian malam 365 seperempat hari kalau hitungan tahun Masehi. 365 seperempat hari. Kenapa? Karena satu tahun 365 seperempat hitungan Masehi. Ada lebih seperempat hari dalam setiap tahun, dibulatkan menjadi satu hari. Seperempat dikalikan 4 tahun kemudian, yang disebut dengan tahun kabisat, menjadi jumlah 366 hari dan tahun kabisat, yang mana kelebihan satu hari dimasukkan ke dalam bulan Februari, yang biasanya 28 Februari menjadi 29 Februari. Jadi satu malam daripada sekian tahun, Allah pilih satu malam, yaitu malam diturunkan Al-Quran. Ketika malam tadi hubung dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, hubung dengan Al-Quranul Karim, maka menjadi mulia. Yang mana kemuliaan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hadirin, kalau Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan bulan Ramadan dengan sebab perintah Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu dan bisa memuliakan malam ketika hubung dengan Al-Quran, itu nuzulul Quran, menjadi lebih baik dari 1000 bulan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mampu dan maha kuasa untuk memuliakan seseorang manusia bila hubung dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu memuliakan manusia bila hubung dengan Al-Qur'anul Karim. Maka hadirin jamaah sekalian, penting bagi kita menjadikan Al-Qur'an ya sebagai bacaan kita, sebagai pedoman kita. Jangan sampai kita, masya Allah, mohon maaf, sampai dengan saat ini kita belum bisa membaca Al-Qur'an. Yang belum bisa baca, okelah, kedepannya kita belajar. Yang belum baca dilancarkan. Alhamdulillah di masjid kita tiap seminggu 2 kali, baik di jamaah bapak-bapak ataupun kaum wanita, ada pengajian daripada untuk memperbaiki daripada bacaan Al-Quran. Imam Malik rahmatullah alaih mengatakan hak daripada Al-Quran adalah sekurang-kurangnya dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Imam Malik mengatakan hak daripada Al-Quran dikhatamkan sekurangnya minimal 2 kali dalam setahun. Ini minimal. Sehingga kalau minimal, batasan minimal sekurang 2 kali setahun, maknanya kurang lebih 6 bulan sekali kita harus khatam Quran. Jadi kita harus buat catatan, bukan lagi catatan yang keuangan kita saja. Di rumah kita, keluarga kita ada catatan uang masuk, uang keluar, tapi juga kita harus mesti ada catatan amalan zikir, amalan baca Quran. Sehingga minimal 6 bulan sekali kita harus khatam Quran. Kalau 1 tahun tidak sampai hak Al-Quran kita tunaikan, tidak sampai 2 kali batasan minimal, kita perlu risau, perlu takut, jangan-jangan nanti kita akan tidak diakui daripada Al-Quran. Kalau dikubur ada pertanyaan, wa man imamuka, siapa imam kamu? Kita mampu menjawab, Al-Quran imam saya, tetapi Al-Quran tidak mengakui kita, maka bagaimana dihadirin? Kita menjawab Al-Quran imam kita, tetapi Al-Quran sendiri tidak mengakui kita. Sebab apa tidak mengakui? Karena hak daripada Al-Quran tidak ditunaikan. Maka sementara ya, dengan kecanggihan zaman sekarang ini, dengan ada iPad, Android, kemudian ada Quran itu, e-pen, Al-Qalam, berbagai macam bentuk. Ya, kita tunjuk Quran itu dengan pen, itu baca sendiri. Nah, kita bisa setting, ada Quran Imam Madinah, Imam Mekah, Sudais, Surai dan sebagainya. Itu kemudahan. Kalaupun dengan kemudahan seperti itu kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, masa kita adalah termasuk orang-orang yang rugi. Inilah media untuk membantu kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, mazhab kita Imam Syafi'i ini mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu, bulan Ramadan, sebanyak 60 kali khatam Quran. Masya Allah. 1 bulan Ramadan mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Apakah ini mustahil? Tidak. Kalau kita buka Quran Madinah, ini ada Quran Madinah ya, sudah disediakan di masjid kita, ada 10 Quran Madinah, dan ada Quran versi terbaru daripada Departemen Agama ya, mengikut juga tulisan rasam daripada Al-Quran Madinah, tinggal tanda bacanya sudah diindonesiakan ya. Ini kalau kita lihat, kita tanya kepada hafiz Al-Quran, ini untuk membuktikan betul atau tidaknya Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan.
Kalau kita tanya kepada hafiz Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, berapa waktu, berapa lama masa yang digunakan untuk membaca satu juz Al-Quran? Satu juz Al-Quran itu, kalau nanti Bapak dan Ibu menghitung di Quran Madinah ataupun Quran Indonesia yang terbaru, itu satu juz ada 10 lembar. Ada 10 lembar. Maknanya kalau 10 lembar ada 20 halaman. Kalau kita tanya orang hafiz Quran, orang yang hafal Quran, berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk membaca satu juz Al-Quran, maka insya Allah mereka akan menjawab ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 25 menit. Kita ambil yang 20 menit. Dia tidak cepat dan juga tidak lambat. Kalau tidak percaya nanti bisa dibuktikan. Baik, 20 menit digunakan untuk membaca satu juz Al-Quran. Maknanya 20 menit digunakan untuk membaca 10 lembar ataupun 20 halaman. 20 menit dibagi 20 halaman sama dengan 1 menit. 20 menit dibagi 20 halaman sama dengan 1 menit. Kalau tidak percaya, nanti Bapak dan Ibu yang punya kenalan hafiz Quran dicek. Ya, dicek, nanti dibuka Al-Quran 1 halaman, ya, suruh dia baca dan kita menyimaki, cukup nggak 1 menit? Kalau cukup 1 menit, maknanya 1 juz 20 menit. Ada yang baca lebih cepat, ada yang lambat. Kita ambil yang 20 menit. 1 juz 20 menit dikalikan dengan 30 juz Al-Quran. Berapa Pak Jumlah? 30 juz dikalikan 20 menit sama dengan 600 menit. 600 menit itu sama dengan berapa jam? Sama dengan 10 jam. Dari 600 menit dibagi dengan 60 menit 1 jam 60 menit. Maknanya 1 kali khatam Al-Quran bagi hafiz Al-Quran, karena Imam Syafi'i hafiz, membutuhkan waktu 10 jam. Diambil dari 20 menit dikalikan 30, 600 menit. Kalau satu kali khatam Al-Quran membutuhkan waktu 10 jam, maka kalau Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. 1 bulan berapa hari? Bisa 29 ataupun 30. Kita ambil yang 30 hari. 60 kali khatam Al-Quran Imam Syafi'i dibagi dengan 30 hari. Maknanya 1 hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. 60 kali khatam dibagi dengan 30 hari. Maknanya 1 hari 2 kali khatam. Kalau 1 kali khatam membutuhkan waktu 10 jam, maka 10 jam dikalikan 2 kali khatam 20 jam. 1 hari 1 malam jumlahnya 24 jam. 24 jam dikurangi 20 jam sama dengan masih ada baki sisa 4 jam. Masih ada sisa untuk sholat, untuk istirahat, ibadah dan sebagainya. Ulama-ulama dulu Masya Allah, mereka menghabiskan bulan Ramadan, termasuk Rasulullah SAW ini, dia fokus kepada ibadah. Makanya kita jangan heran kalau kita sekarang ya menghabiskan waktu dengan dunia, orang soleh terdahulu menghabiskan waktu untuk akhirat. Masya Allah. Begitu juga dengan ada kisah, dan banyak kisah di hadis-hadis riwayat-riwayat bagaimana ulama-ulama dulu, Masya Allah, ya, terkadang sholat subuh itu dengan wudhu sholat isya. Paham Pak maksudnya tak Bu? Ulama-ulama dulu banyak sekali sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Maknanya apa maksudnya? Itu mereka tidak batal semalam itu. Jadi mereka sholat subuh itu dengan wudhu saat itu. Isya itu maknanya dari sholat isya, tarawih, mereka ibadah terus, baca Quran, zikir, sholat sampai tidak batal, sehingga subuhnya itu masih belum batal. Subuh dengan menggunakan wudhu dengan sholat isya. Maknanya tidak tidur. Masya Allah, itu ulama-ulama dulu. Dan mereka melakukan bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Masya Allah. Ya, kembali kepada Al-Quran. Jadi apabila malam Lailatul Qadar menjadi mulia, bahkan kemuliaan lebih daripada 1000 bulan karena hubung dengan Al-Quran, maka manusia yang ada hubung Al-Quran, maka Allah bisa muliakan lagi lebih daripada itu. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan kita usahakan bagaimana memperbanyak khataman Al-Quran, khataman daripada Al-Quranul Karim di masjid-masjid. Hanya sementara ya, banyak di luar negeri itu masjid-masjid yang kalau tarawih itu 1 juz 1 malam. Nah, termasuk Masjidil Haram yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta itu, ya, malam hari itu langsung daripada Mekah Al-Mukarramah itu 1 juz. Di masjid yang lain pun sama. Nah, sehingga mereka mengejar 1 bulan khatam daripada Al-Quranul Karim itu dalam masjid. Tapi kita sekarang Masya Allah, kita mencari masjid musola yang cepat pulangnya. Ya, mana yang paling cepat pulang? Nah, padahal bulan Ramadan cuma setahun sekali. Ya, itu pun Masya Allah dilipat gandakan, kita masih belum semangat. Jadi mengenai Al-Quran ini yang pertama, bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, kemudian keluarga kita, orang tua kita, anak kita, ya, saudara kita bisa betul membaca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai kemenangan hadirin. Kita lihat di media cetak ataupun media elektronik, ya,
Ada istilah meraih satu kemenangan ataupun menuju kemenangan. Apa yang dimaksud dengan kemenangan? Kemenangan terkadang dipahami dengan Idul Fitri. Kemenangan terkadang dipahami dengan Idul Fitri. Memang betul, Idul Fitri salah satu adalah kemenangan, salah satu kemenangan. Ya. Kemenangan itu banyak, bukan hanya Idul Fitri. Kalau dipahami kemenangan hanya Idul Fitri saja, bermakna setelah Idul Fitri sudah tidak menang lagi. Jadi kemenangan itu banyak. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, dalam surah Ali Imran ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian masuk ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan. Wa faqad faz. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, Allah SWT berfirman, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan itu bukan hanya saat Idul Fitri saja. Kemenangan itu kapanpun, dimanapun, saat apapun, bagi siapapun. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan itu dalam perintah Allah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemenangan. Kemenangan itu didapat oleh seseorang yang menjalankan perintah Allah. Kalau kita teliti, kita perhatikan lafaz azan, ya, hayya 'alas shalah. Maknanya apa, Pak? Tuh. Marilah, hayya shalah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Lafaz hayya 'alal falah menuju kemenangan, marilah menuju kemenangan, marilah menuju kebahagiaan. Diawali dengan hayya 'alas shalah. Marilah sholat, marilah menjalankan perintah Allah. Jadi orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun, kapanpun, dimanapun, bukan hanya sebatas takat pada bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan pun, ketika seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan kemenangan. Satu ketika kita lagi mau minum, kita akan minum. Ada dua pilihan, minum dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, minumlah kamu dengan tangan kanan, makan minum dengan tangan kanan. Kalau kita mampu minum dengan tangan kanan dengan sebab dalil bahwa ini adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itulah kita telah meraih kemenangan. Walahan nafsa 'anil hawa, kita telah menundukkan hawa nafsu kita. Kita minum, makan, ada dua pilihan, makan dengan berdiri atau makan dengan duduk. Kalau kita mampu makan dengan duduk sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itulah kita meraih kemenangan. Tapi saat dimana kita tidak mampu menjalankan perintah Allah, keinginan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ kita tidak menang. Meskipun hari raya Idul Fitri, tetapi tidak dapat mampu menjalankan perintah Allah, di hari kemenangan kita tidak menang. Berapa banyak hadirin Allah Subhanahu Wa Taala kita risau, sedih, ya. Hari raya Idul Fitri, Lebaran, setelah Lebaran selesai, masya Allah, jalanan penuh, ya, di mana-mana orang silaturahim. Tapi beberapa kali saya lihat, sehingga ada azan zuhur, masjid kosong. Di luar rumah, mohon maaf, ada rumah Pak Haji, orang ramai dengan pakaian muslim, pakai peci dan segala macam. Tetapi tidak ada orang azan. Hari raya Idul Fitri yang diklaim menjadi hari kemenangan, tetapi dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, belum bisa mendatangi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikalah itu. Jadi kemenangan itu kembali kepada perintah Allah, menghidupkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi diri kita, laki ataupun wanita, ada pilihan kita memakai pakaian yang menutup aurat ataukah tidak. Ketika kita memakai pakaian yang menutup aurat, maka disitulah kemenangan. Tetapi di mana kita meninggalkan pakaian yang menutup aurat, maka disitulah kekalahan. Ini baru di dunia, hadirin. Ini baru di dunia, kemenangan di dunia. Saat dimanapun kita menjalankan perintah Allah, maka disitulah saat kemenangan. Kemudian kemenangan kedua adalah kemenangan di kala sakaratul maut. Kemenangan di kala kematian, sakaratul maut. Apa itu kemenangan di kala sakaratul maut? Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, di akhir kalamnya, ketika sakaratul maut, maka dia akan dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kemenangan. Maka bagi orang yang mampu mengucapkan syahadat kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya, inilah kemenangan. Bagaimana cara mendapatkan kemenangan di akhir hayat? Hadirin Subhanahu Wa Taala, alim ulama memberikan contoh pemisalan botol yang kosong. Botol yang kosong diisi dengan susu yang berwarna putih. Ketika botol ini pecah, insya Allah yang keluar adalah susu yang berwarna putih. Botol yang kedua, botol yang kosong diisi dengan seperti contohnya kecap yang berwarna hitam.
Ketika botol ini pecah, maka yang keluar adalah kecap yang berwarna hitam. Pun demikian hati manusia. Ketika mana dia hidupnya, semasa hidupnya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil azan misalkan, itu baru intihan, ujian 5 kali minimal dalam sehari. Azan itu adalah ujian iman. Apakah Allah yang besar ataukah yang lain yang lebih besar? Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kalau kita mampu mendatangi Allah yang Maha besar, berarti betul Allah Maha besar. Tapi saat mana kita dipanggil Allahu Akbar, tapi kita masih sibuk dengan aktivitas kita, dengan keluarga kita dan pekerjaan kita, maknanya keluarga kita, pekerjaan kita, kantor kita, kedai kita lebih besar daripada Allahu Akbar. Maka di saat mana ketika manusia ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika tadi botol tadi pecah, ketika hati manusia, ketika ruh dicabut, insya Allah dia akan dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi sebaliknya, nauzubillah, kalau dalam hidupnya tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kebesaran benda, maka nauzubillah kita khawatir, ya, khawatir ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kembali kemenangan ketika sakaratul maut adalah ketika seseorang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan perintah kepada kita agar ketika kita misalkan kita ada berdekatan dengan orang yang sakaratul maut, bantulah orang yang mengalami sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah, sehingga orang tadi terbantu dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah saat kemenangan. Kemudian kemenangan di alam kubur. Kemenangan di alam kubur, apa itu kemenangan di alam kubur? Kemenangan di alam kubur, hadirin muslimah, di kubur itu hanya 2 saja. Mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan siksa kubur. 2 saja, tidak ada yang lain. Nikmat atau siksa. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, baik orang tua kita, orang kita cintai, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan juga kita nanti, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dibebaskan daripada siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ketika saat mana manusia, hamba Allah yang telah meninggal masuk alam barzah, alam kubur, dia bebas daripada siksa kubur, itulah kemenangan di alam kubur. Kemudian alam selanjutnya adalah alam kubur, alam mahsyar. Ketika semua manusia dihimpun daripada sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nanti bayi yang terakhir lahir di hari kiamat nanti, semuanya dihimpun. Wallahu a'lam berapa jumlahnya. Apa tidak triliun, sebab hanya Allah Taala yang tahu. Ketika dalam pada mahsyar, kemenangan di alam mahsyar adalah ketika saat mana manusia mendapatkan naungan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita pun mendapatkan kemenangan. Yaitu semua ketika manusia sedang mengalami penderitaan, kesusahan, tapi orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jaminan kebebasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan di alam mahsyar. Selanjutnya adalah di alam mizan, alam timbangan amal kebaikan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa mendapatkan kitab amal, buku catatan amal dengan tangan kanan, wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah. Maka kemenangan di alam mizan adalah kemenangan di saat mana orang mendapatkan raport catatan amal dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Yaitu di kala mana kebaikan melebihi daripada keburukan. Maka kita pun doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kemenangan di alam mizan, yaitu mendapatkan catatan amal kebaikan kita dengan tangan kanan. Amin. Kemudian selanjutnya di alam sirat. Semua manusia akan melintasi sirat. Yang mana alim ulama katakan panjang sirat itu 1500 tahun. Yang mana satu hari di akhirat ka'alfisanati mimman ta'udun, seperti mana 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Jadi maknanya 1500 tahun. Ya, dikalikan dengan 365 hari dikalikan dengan 1000 tahun. Ya, Allah alam berapa jumlahnya itu. Ya, kalau ketika kemenangan di alam sirat adalah ketika saat mana manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tergelincir jatuh daripada sirat, kemudian dimasukkan dalam surga. Seperti mana yang saya bacakan dalam surah Al-Imran ayat 185, "Faman zuhziya 'anil nar." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah, bukan diselamatkan oleh amalan kita. Kita pun dapat beramal karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selamat daripada neraka, diselamatkan daripada jatuh tergelincir daripada sirat, itu pun karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah." Kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Itulah kemenangan yang hakiki. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan bukan hanya di hari raya saja. Kemenangan bukan kita mendapatkan mobil baru, kendaraan baru, rumah baru, handphone baru dan sebagainya, serba baru. Ketika kita masuk pada hari raya Idul Fitri, meskipun tidak punya baru-baru, serba baru, tidak mengapa. Yang penting iman kita baru.
Ada perbaharuan iman yakin kita baru. Maka inilah kemenangan. Ya. Kemenangan Idul Fitri insya Allah kita akan dapatkan. Tetapi masih banyak kemenangan-kemenangan yang masih merupakan PR bagi kita. Ya, bagi PR kita itu kemenangan di sakaratul maut, masih PR. Kemenangan di alam kubur, kemenangan di mahsyar, kemenangan di mizan, dan juga kemenangan di alam akhirat nanti. Yang mana kita semuanya kita berharap, berdoa, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih semua kemenangan-kemenangan tadi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi ada beberapa hari lagi kita usahakan yang belum khatam Quran, kita usahakan maksimalkan mengkhatamkan Al-Quran dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu masalah ini hanya hari beberapa hari ke depan ini ya, hanya setahun sekali. Dan tahun depan tidak ada yang bisa memberikan garansi kepada kita, memberikan jaminan kepada kita. Apakah tahun depan kita masih hidup lagi? Apakah kita tahun depan masih bertemu dengan Ramadan lagi? Kita tidak tahu. Oleh karena itulah hari-hari yang masih tersisa pada bulan Ramadan ini kita maksimalkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyusun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berbuat baik kepada manusia. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.